Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klaners Indonesia. Kita berjumpa lagi. Ya, semoga Klaners selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Klaners, ini alhamdulillah nih, saya sekarang berada di rumah paman saya, adiknya Papa nih. Ya udah nggak asing lagi sih, ya nggak. Siapakah dia yang pernah memerankan film Cinta Kembar, terus ada pernah recording juga, rekaman, ya bikin album Klaners. Ya inilah Dedi Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Klaners nih kita di sini biasa BBS, bincang-bincang santai, ya Mang ya? Iya. Sambil ngopi. Oke. Nah, nih kalau saya manggil beliau ini Mang, kalau bahasa Sundanya tuh paman, om, dipanggilnya Mang. Bahasa Indonesianya paman. Mamang. Mamang. Iya, Mamang ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol sama paman saya, Klaners. Mulai pengalamannya dulu syuting Cinta Kembar, ya enggak? Terus semasa kecilnya, ya kan? Ya pokoknya nanti dan banyak lagi yang lainnya deh, ya. Mang, Ya. ini mungkin Klaners belum banyak yang tahu nih, Mang. Ya. Mungkin Mang Dedi dulu kan pernah syuting film Cinta Kembar sama Mang Heri, ya kan? Nah mungkin masyarakat taunya jadi bintang film dulu, Cinta Kembar. Coba Mang Dedi ngasih bocoran nih Mang, ke para Klaners. Apakah Mang Dedi pernah bikin album? Tuh kira-kira tahun berapa tuh Mang kalau waktu dulu bikin album tuh Mang? Kalau album itu Mang Dedi bikin tahun 80-an 80-an. sama Ida Sanjaya, Surabaya. Oh. Kalau film Cinta Kembar itu tahun 84. Tahun 84. Nah, itu mula-mula kita lagi kumpul di SR. Soneta Record waktu itu lagi ngeriung rame-rame. Terus timbul ide itu. Kata bokap ente, ente bisa bikin skenario nggak? Bisa Kang. Yakin bisa? Iya. Terus siapa tuh yang penyanyi Surabaya Jawa Timur yang kembar? Oh iya. Lili Lulu kan. Lili Lulu ya. Kamu hubungi. Itu emang kembar benar tuh ya? Kembar benar. Jadi bikin skenario saat itu pas ada Aki Piping, adiknya Nin, Mamang dari Mang Dedi namanya Mamang Arifin Ganda hajatan. Hajatan, terus anak Mang Dedi Angga tuh yang sulung main-main sama Naga, sama Doni, sampai kesiram itu air panas, terbakar kakinya. Jadi Mang Dedi nggak pulang ke Bandung, tapi ngerawat Angga di rumah sakit karena terbakar kan. Nah pada saat itu papanya Vicky telepon, "Di you fix nih film Cinta Kembar, you garap anunya, skenario nya Mang Dedi bikin." Mang Dedi dikte, Bitintin yang ngetik. Waktu itu belum ada mesin tik yang elektrik gitu, masih manual tak tok. Itu sampai subuh. Kalau itu yang ngasih judul Cinta Kembar siapa Mang? bokap ente. Oh Papa ngasih judul Cinta Kembar. Iya, yang bikin Skenarionya Mang Mang Dedi. Dedi. Gitu. Nah Mang dulu kita ke musik dulu nih. Iya, ke musik. Tadi kan Mang Dedi bilang duet sama siapa? Ida Sanjaya. Ida Sanjaya. Itu album apa single tuh? Album Ya. album Nah setelah sama Ida Sanjaya solo tuh. lagu Kenangan tuh. Oh Kenangan tuh yang sempet booming itu tuh. Bukannya sempet, emang booming itu. Tapi itu Kenangan tuh. Please Wrong tuh salah tempat. Oke. Waktu promo di TV. Oh. Nah itu dipromoin sama SCTV. Tapi dipromoinnya pada bulan Ramadan.
momennya. Ya momennya Ki, jadi nggak tepat. Tapi kalau bukan di bulan Ramadan mungkin dia bisa booming banget gitu. Nah terus Mamang Dedi gagal karena nggak booming, diminta sama Elvi Sukaisi, dibawain sama Elvi. Oh sempat dibawain sama Umi aransemennya Mara Karma almarhum, aransemennya Mara Karma. Terus dibawain lagi sama Ike. Nah makanya Mang Dedi buat di YouTube Mang Dedi, jadi lagu itu dinyanyikan oleh 3 oleh penciptaan sendiri, Elvi sama Ike Nurjana. Oh jadi gitu. sama Umi Elvi juga iya. dibawain. Iya. Sama Ike. Tante Ike Nurjana juga dibawain tuh Mang. Iya. Pantes saya dulu dijajanin mulu. Dikit-dikit, Ki, berapa Ki? Dikit-dikit dulu deh. Waduh. Ki norek. Iya, Ki norek Ki. Kirim norek. Nggak taunya kencang. Nah, Mang. Cinta Kembar tuh syutingnya di mana, Mang? Di mana aja tuh, Mang? Itu syutingnya Ki di SR sebagian. Oh, di Sonata Record. 10%. Sisanya di Ciputat sama di Banten. Yang ada tuh menara tinggi tuh. Nah, di sana kita nginep tuh sama produsernya tuh. Sama abangnya Papa. Haji Beni Muharam. Oh, almarhum Wah Beben ya. Iya, tapi kalau produser yang anunya paman kita juga, akinya Vicky. Oh, Ahmad produsernya. Ganda, iya. Oh. Nah, kita syuting lama di Banten tuh kurang lebih 3 minggu. Oh, jadi film Cinta Kembar itu produksi keluarga deh. Iya, dan itu film pertama buat Mang Dedi itu. Oke. Begitu lepas itu dapat tawaran tuh dari Ratno Timur, dari Inem Film, dari Elang. Jadi Mang Dedi alhamdulillah sudah membintangi 5 film Ki, alhamdulillah. Apa aja tuh Mang judulnya? Cinta Kembar, Keagungan Tuhan, Amarita. Kemudian Sebentar, Rita Sugiarto. Iya. Oh, sama Bunda Rita ya. Begadang karena penasaran. Apalagi tuh. Aduh. Pokoknya ada 5 aja. Ada 5 film tuh. Waktu itu Ratno Timur pernah bilang begini, Bang Dedi kalau mau seperti kakaknya harus kreatif. Harus punya hal-hal yang itu ide-ide yang brilian. Gitu. Wah dulu enak bener Ki, dimanjain bener bintang film dulu. Kita makan siang di HI, makan bubur tuh. HI dulu masih satu-satunya hotel bagus kan. Iya. Gitu dulu kan tuh Ratno Timur sama Papa ngefan bener tuh. Iya. Nggak dapat abangnya, adeknya yang dijadiin bintang gitu dulu, alhamdulillah. Oh ini karena lirikan. Karena lirikan. Kalau yang sama Bunda Rita Sugiarto, Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Iya. Vicky pernah nonton tuh, Mang. Pernah ya? Iya, yang ceritanya kan Bunda Rika tuh sama Puput. Puput novel. Kabur bawa koper ya? Iya. Iya kan? Terus sama Mang Dedi ditampung tuh. Iya. Iya kan? Takut jadi fitnah, akhirnya ceritanya di film itu merit deh. Iya. Iya, Vicky nonton tuh. Saya sempet nonton tuh Runner tuh. Saya pikir nih siapa nih, gue mirip om gue nih, ngatanya bener nih. Iya. Nah, Mang, dulu nih, ya oke lah kita bahas Cinta Kembar ya. Karena kan Cinta Kembar kan juga keluarga ya. Keluarga nih kan. Itu ada pengalaman-pengalaman lucu nggak dulu waktu syuting Cinta Kembar? Pengalaman lucunya ini ya. Apalah, ya maksudnya ada pengalaman-pengalaman yang unik, Iya. yang atau yang horor-horor gitu kan? Ada nggak? Iya, waktu di SR waktu mama kamu lagi show. Yang Mama Vero, Soneta Tagel. Soneta Tagel kan ada tuh ya. Itu di SR, di Sonata Record itu. Terus Mang Dedi kan muncul dari kejauhan tuh. Iya. Kamera roll tapi jarak jauh kan. Bentar, Mang. Itu kan waktu almarhumah Mama lagi sama Soneta Tagel kan di film itu kan. Itu kan di panggung, Mang. Iya, terus Mang Dedi kan seolah-olah nonton tuh. Oh, jadi gelar panggung di situ. Oh. Mang Dedi nonton, jadi kalau penonton tadinya nggak ngasih jalan Ki. Sabar dong Bang, sabar. Gua bintangnya. Oh gitu ya. Oh iya, Bang Dedi ya Bang. Terus Bang Dedi cerita bener tuh. Cerita bener. Bukan di film tuh ya. Nggak boleh jalan karena padat kan Ki. Akhirnya Bang Dedi disuruh naik ke panggung emang Heri. Gitu. Liatin mama kamu lagi main, sama papa juga. Nah, yang menciptakan lagu Cinta Kembar siapa, Mang? Almarhum si Ano. Ya Allah, siapa tuh? Yang dari Kota Ambon, Edi Lesta. Oh, Edi Lesta ya. Yang lagu Cinta Kembar itu ya. Cinta Kembar. Iya kan lagunya. Masih hafal nggak, Mang? Ya kalau ada Mang Heri apa lagi?
Kalau sama bokap. iya. Emang kan bertiga nyanyi Bertiga itu. nyanyi. Iya kan? Mang itu kan tadi Clanners ya. Artinya sudah jelas ya bahwa paman saya yang bernama Dedi Rama pernah membintangi film tuh 5 judul ya. Iya. 5 judul. Terus kalau albumnya sekali ya, Mang. 2. Albumnya 2. Album larak lirik Lirik. sama soundtrack juga, sama terakhir kenangan. Oke. Nah, jadi beliau ternyata seorang aktor juga. Orang kan taunya Dedi Irama nih penyanyi, Mang. Oh itu iya. Iya kan? Iya iya. Dedi Irama taunya penyanyi. Nah, jadi Clanners mungkin bisa dicek tuh di YouTube tuh. Saya aja nonton yang Keagungan Tuhan ya. Iya iya. Saya lihat nontonnya di YouTube. Ya kan, mungkin bisa Clanners bisa nonton tuh, cari aja di situ tuh. Ya kan? Keagungan Tuhan. Nah, di situ ada tuh Dedi Irama di situ. Nah, Mang, udah nih kita film nyanyi udah, ya kan? Film udah. Nah, ini Clanners ini sih sebenarnya atas permintaan Clanners ya. Artinya pengen tahu lah keluarganya Papa tuh ada berapa sih semua totalnya kan gitu. Nah, artinya kalau Vicky yang menjelaskan kayaknya kurang tepat nih, Mang. Karena kurang paham. Bukan kurang paham, Vicky sih paham, tahu. Cuman kan kalau Mang Dedi yang menjelaskan itu kan lebih afdol. Ya kan? Itu totalnya ada berapa, Mang? Kita tuh total saudara semua 14 Ki. 14. Urutannya, Mang. Jadi di atas ke-11-an Ki. Iya. Udah ada cadangan. Udah sama cadangan tuh ya. 3 ya. Cadangan 3 tuh. Kalau 11-an bola. Iya. Siapa aja tuh, Mang, urutannya? Yang pertama Waatang. Waatang. Waatang tuh Perempuan. Oke. Paling tua. Yang kedua Waadang. Waadang almarhum. Ya, almarhum. Yang ketiga Wabeben. Almarhum. Wabeben. Yang ketiga tuh ya. Iya. Yang keempat Papa. Yang kelima almarhum Haji Wendy Herman. Oke. Bokapnya dia nih. Iya. Terus Haji Hidayat. Oke, Mang Dayat. Terus itu almarhum ya. Iya almarhum. Terus Ance, Biance. Biance almarhumah juga. Almarhumah. Terus Mang Dedi. Nah, sebentar, Mang. Stop di Biance. Pernah ada nanya sama Vicky. Vic, dulu lo punya tante penyanyi juga ya? Iya kan? Vicky sempat bingung tuh, Mang. Tante gue penyanyi siapa ya? Gitu kan? Itu Biance. Dulu kan namanya di Kiki, kopinya Kiki. Oh, tafadhol, Mang. Nah, Biance itu kan kalau nggak salah nama di albumnya tuh di Anna Baven. Karena suaminya namanya Baven. Nah, Biance dulu tuh pernah bikin album juga. Itu Mang Dedi inget gak berapa? Ingat. Berapa album? Itu 2 album kalau nggak salah. Album pertama duet sama Papa. Ada duet. Ada sama duet Papa. Judulnya apa tuh, Mang? Bulan Purnama kalau nggak salah. Bulan Purnama. Yang gitu. Terus pernah juga duet sama Muksin Alatas. Lagunya Kena Paku sama Kue Dading. Anna Baven nih. Anna Baven. Jadi dia ngeluarin 2 album waktu itu. Gitu ya, mana album ya. Anna Baven tuh ibunya sepupu kita tuh. Ya Ahdan. Iya kan? Ahdan, terus apa lagi tuh? Doni. Adik-adiknya Ahdan. Oh iya. Iya kan? Iya. Terus abis Biance, nah ini kalau Sunda Bibi ini tante ya. Kalau Biance abis di bawahnya Biance siapa tuh? Aku, Eke. Oke, tadi Waatang. Iya. Terus Wadang. Terus Wabeben. Iya. Papa. Papa nomor 4 nih ya. Iya, nomor 4. Terus abis di bawahnya Papa? Tadi Wendy almarhum. Almarhum Mang Wendy. Iya. Mang Yayat. Mang Dayat. Ya. Yayat tapi Mang Dayat? Mang Yayat. Yayat ya. Iya. Namanya Hidayat, cuman panggilannya Yayat. Iya. Terus Biance. Mang Dedi. Iya. Beheni. Ya. Mang Heri. Ya. Terus Binita. Binita. Mang Rudi. Mang Rudi. Rina Rini kembar.
kembar. Nah, Klanners. Jadi bapak saya tuh punya saudara kembar. Rina Rini. Rina. Terus Rini tinggalnya di Malang, Rina tinggalnya di Tangerang. Nah. Lebih tua mana tuh? Birina apa Birini? Birina ya. Karena dia keluar duluan. Oke ya. Nah terus setelah yang kembar nih? Udah tuh ya. Berarti bontot Birini. Ya, hitungan bontot Birini ya. Nomor ke-14. 14 Gelas ya. Nah jadi keluarga papa nih, waduh, 14 orang. 14 keluarga besar banget ya. Besar banget. Makanya kita kalau lebaran tuh ya enggak full kan? Waduh. Bisa kalau pakai bis hibah itu orang besar bisa berapa? Iya, mau keluarganya ya. Sama anak pinak segala macam, cucu buyut, waduh. Makanya. Kayak lu kemarin kan dia share ramai banget, bokap geleng-geleng banyak ya di lah itu mah belum datang semua. Iya, Oni aja datangnya telat, Oni. Iya. Sepupu ente ki. Dia datang jam 4, kita di jam 4 datang. Baliknya cepet lagi. Iya. Itu hampir aneh makan itu. Iya. Kue-kue kan gitu. Nah, ini kan ya tentunya ya, artinya yang Vicky pengen tahu nih soal bokap. Dulu kan ya ibaratnya gini, yang pernah Vicky dengar ya kan, papa itu mendidik adik-adiknya itu kan iya. benar-benar disiplin lah, artinya tegas juga. Super tegas ya. Nah, Klanners nih. Bahkan nyaris keras. Nyaris keras. Nah, dalam rangka pendidikan tapi. Iya, untuk mendidik kan. Tujuannya baik kan. Baik. Kita dengerin nih Klanners nih, dari yang bersangkutannya langsung nih. Jangan-jangan perlu tabokin juga. Jangan perlu tabokin juga nih. Sama babi gue nih. Iya Enggak Klanners. Gimana? Ya, gimana? Ini pertanyaannya dong. Iya. Pertanyaannya begini, Mang. Dulu papa itu mendidik adik-adiknya itu seperti apa? Oke. Dulu Mang Dedi SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2 tuh udah mulai begadang tuh Ki. Makanya kalau Vicky mau yakin, mau tahu itu lagu begadang itu lahir di Seno itu, di Jalan Seno. Tebet. Tebet. Karena rumah kita nih dulu adanya di itu, depan lapang. Di Gang Seno. Jalan Seno. Itu tahun berapa Bang mulai itu tahun pindah ke situ? 70-an Ki, 69. Masih 70-an ya. Papa belum merit waktu itu. Oke, Papa tinggal di pavilion. Masih seorang diri, baru merit sama nyokapnya Vicky, Mama Vero. Itu tahun kalau nggak salah 71 apa 69 deh gitu. Baru merit. Belum punya anak, masih di situ. Nah, terus Papa bikin rumah di Kebun Baru. Nah, itu berarti lagu begadang rumah di sana baru udah keluar kan? Udah. Itu Ki dulu Mang Dedi kan suka begadang, bukan begadang gitu, jam 11-12 tuh kalau malam minggu kan suka di lapang. Pakai kursinya Saud, tukang kelapa tuh. Namanya Saud. Terus orang Betawi, orang Betawi tuh. Namanya Saud. Iya, depan rumah tuh ada tukang kelapa muda, ada manta, tukang sotomi. Kita nongkrong di situ di lapang. Depannya lapangan. Iya, sambil main gitar, nyanyi-nyanyi. Nah, terus kalau ada mobil masuk, ini udah malah takut tuh Mang Dedi itu. Ini abang gue nih, teman-teman Maruli segala macam sama Yono, Anto. Tok, abang gue nih, Tok. Bukan. Natunya emang bukan gitu kan. Emang kenapa takut? Iya, kita kan kadang-kadang bukan malam minggu aja kita nongkrong Ki. Kadang-kadang malam sekolah. Ya kita nongkrong. Emang enggak jauh, Mang Dedi itu mainnya depan rumah. Depan rumah sama teman-teman. Terus suatu saat malam sekolah deh, pokoknya malam Sabtu. Dulu kan Sabtu nggak ada libur kan, baru sekarang Sabtu libur. Malam Sabtu kita tuh lagi di lapang tuh jam 11 masih aja di lapang. Nggak tahu. Maksudnya lapang di lapangan? Lapangan, di lapangan voli kan. Gitaran tuh. Gitaran. Kelihatan lampu terang tuh. Kret ke lapang, mana dia lari kan. Abang lu, bukan, gitu kan. Bukan. Motonya benar Ki. Itu mobil masuk ke garasi pavilion kan. Papa lihat Mang Dedi itu. Masuk. Masuk. Iya Kang ya. Masuk sekolah. Gitu. Mang Dedi lari itu.
Tapi sama Vicky nggak begitu, Mang. Enggak ya? Oh, kalau sama Vicky nih. Nih kata saya. Nih ya. Oh, gitu. Vicky pernah nih. Ya, yang namanya kita kan laki-laki, anak muda dulu nih, zaman belum merit, ya masih SMA. Pernah amprok kan papa pulang dari studio tuh dari Soneta, Vicky habis pulang gaul deh, ya nggak? Begini mobil nih, set, mau masuk bareng, ya kan di Pondok Jaya tuh. Cuma nanya doang, dari mana kamu? Biasa Pak, habis nongkrong sama temen-temen. Nah, mabok-mabokan kan enggak apa, udah. Terus coba mulut gitu kan. Ya udah kalau ini capek tidur sama langsung gitu. Kalau sama Mundi, weh mau gitu. Galak. Sama kita emang enggak. Terus. Iya Kang. Terus kalau berlanjut gitu jadi bahan ketawaan kan sama teman-teman. Lu kayak anak mami lu, jam 11 aja lu disuruh tidur sama abang lu, habis gimana? Berarti dulu pada saat itu Aki udah nggak ada tuh. Udah nggak ada Ki. Zamannya Mang Dedi nih. Udah Bang Dedi nggak, maksudnya ngalamin kan? Zamannya waktu Aki masih ada. Nggak ngalamin sama sekali, ngelihat mukanya aja nggak ngalamin. Jadi kalau di Sunda tuh Aki tuh kakek ya. Iya. Oh jadi Mang Dedi nggak ngalamin kakek ya waktu itu ya. Jadi mungkin pada saat itu posisi papa menggantikan kakek ya, menggantikan papanya Mang Dedi. Iya. Ya kan, mendidik adik-adiknya. Iya. Gitu ya, persis seperti itu. Persis. Terus kira-kira ada cerita lucu apa? Ini sama babenya dia ada nggak nih cerita lucu nih sama babenya dia nih? Si Gundul. Ada nggak nih? Sama almarhum Haji Wendy. Ada. Ya? Ini ada anak nih di sini. Sini On. Dulu waktu bokap ente Ki sama nyokap berangkat haji. Itu tahun 74 atau 75 tuh. Nah, Mang Wendy ditugasin jaga adik-adik. Oke. Itu masih di tempat timur tuh Ki. Bapak belum nikah tuh Bang? Belum. Terus suatu saat Mang Wendy main kan, orang masih kecil Ki, main Mang Wendy pas pulang adik-adik pada laporan sama bokapnya dia nih, Mang Wendy. Kang, itu kalau Kang Dedi main aja tuh Kang, bukan ngejagain rumah. Yang tuh. laporan siapa tuh? Iya, Benny, Mang Eri. Yang lain pada Dinita, laporan. laporan. Terus? Sini lu, dipanggil. Mang Wendy sini lu. Lu apaan sih lu? Tangannya hampir jalan. Jalan Mang Dedi. Ini tangkis begitu, maaf ya Kang, ini bukan nangkis ngajak ribut. Itu tangkis begitu. Lu ngelawan lu enggak. Udah asik-asik aja kan sama adek. Akhirnya dia istighfar, astagfirullah. Lu jagain adik-adik lu dong, jangan main aja kan mama lagi haji. Lu kan disitu tanggung jawab jagain adik-adik, kenapa lu main? Emang babenya itu galak juga nih. Babenya dia nih galak juga, emang kita tahu juga tuh. Iya. Begitu tangan jalan, istighfar. Apa tuh? Hah? Belum pakai pistol. Iya, mana-mana kan dulu ada bawa beceng babenya dia mah. Iya, jadi begitu. Jadi suka duka berkeluarga besar kita. Masya Allah, subhanallah, itu benar-benar mendapat bimbingan Allah, mendapat keberkahan pertolongan dari Allah. Indah ya. Indah, kita bisa eksis sampai sekarang. Tapi takdirullah sebagian sudah wafat. Mudah-mudahan jannah, amin. Amin. Kayaknya udah hampir 7 jam gitu nih Ki. Mang, Apa lagi Ki? Mang Dedi inget gak? Awal-awal suksesnya papa itu di tahun berapa? Ingat banget Ki. Tahun berapa? Itu, waduh, waktu itu 74 itu udah koneksi sama Yokawi waktu itu Yokawi itu. Udah ikatan sama produser deh. Ikatan 73, 74, 75 ciptain lagu itu. Namanya Begadang. Wah, itu tuh booming banget. Booming meledak dah itu kan. Iya. Sampai papa ganti mobil mewah, bikin rumah kan. Nah, saat itu lagu Begadang diciptakan itu karena apa? Situasi kondisi di Jalan Seno Kebak itu. Terinspirasi dari situ. Benar, terinspirasi dari situ Ki. Begadang. Karena waktu itu kan kita nongkrong di Warmo, di Pasar Darurat, kadang-kadang di depan GLL sekarang nih tempat
nongkrong situ makan-makan malam gitu kan, ada duit bayar nggak ada ngutang, rame deh. Kita ini papa mikir ini kok ada gue pada begadang, teman gue begadang di setiap pinggir jalan banyak anak muda-mudi nongkrong gitu kan. Terus papa bikin lagu malam minggu. Nah, antara lain terinspirasi dari itu, bikin lagu musik terinspirasi juga. Banyak orang pro kontra dengan dangdut, dengan rock, dengan pop gitu. Jadi papa kamu nih kalau bikin lagu apa yang terjadi di masyarakat? Realita. Ya realita. Begitu dia dapat inspirasi dia berangkat ke puncak. Diikut Oh, bikinnya puncak. dia Mang Deddy Diajak tuh. jurtul. Oh, jurtul. Nah, juru tulis. Juru tulis. Itu bahasa Prancis tuh, jurtul. Diikut kemana ke puncak. Mang Deddy inget tuh, kita tidur di Wisma AU Dirgantara, punya angkatan udara. Wih, di Cisarua tempatnya tinggi. Kita booking kamar di sana 3-4 hari. Bokap ente bikin lagu, aneh nulis. Kadang-kadang laki ngantuk capek, Mang Deddy gitu tuh di meja. Kita mau nyatat apa mau tidur di sini begitu. Kata bokap ente. Woi, dapat honor dong. Dapat. Kencang lagi. Iya, kadang-kadang kita tidur di Jalan Raya Bogor, Genggong. Mau bokap ente. Oh iya, di situ bikin lagu. Waktu itu VW kuning, yang biru sama Volvo masih suka bikin lagu aktif. Dia bikinnya pakai gitu, tulis sedih. Tulis sedih. Ya bagaimana sahirnya nekat ya tulis aja dong. Mulai dia tulis. Gitu, oke. Boleh tanyain cek ke bokap. Sebagai juru tulis. Ya. Iya. Yang Mang Deddy ingat waktu jadi jurtul tuh lagu apa, Mang? Ya antara lain itu lagu begadang. Mula-mula dia ini terus. Ada dong. Begitu aneh turun dari mobil, aneh turun di depan itu tuh, di depan Gelael. Oh, Gelael, betul. Atau di depan bapak Kebon Baru, mandi turun di depan, nyambung pakai bus, kita pulang pakai taksi. Gitu. Udah nginep di rumah, banyak kerjaan Kang, besok kerja apa lu? Gitu kita. Iya gitu, jurtul gitu. Mang, ada nggak cerita lucu waktu yang papa sakit? Papa sakit Pernah dioperasi dulu. usus buntu. Iya, Mang Deddy yang jagain tuh. Mang Deddy yang jagain. Nah, dulu yang waktu papa pernah kesetrum, Mang Deddy tahu nggak? Oh itu Surabaya lagi show. Sabotas tuh. Itu di Surabaya tuh. Iya Surabaya, nggak ikut. Tapi Mang Deddy tahu tuh ya. Tahu. Tapi itu emang sabotase sih. Enggak, itu kan film. Walau alam sih. Kesalahan Enggak, itu film nih, skenario. Kagak, orang dirawat di rumah sakit Pertamina. Papa bukannya film, justru bukan di Surabaya dong kejadian. Justru itu difilmkan, Priok, Ancol. Iya, itu kejadiannya di mana? Di Ancol. Di Ancol kayaknya. Yang perang batu kan. Yang Aju Nasir angkat mic almarhum. Itu beda, Mang. Beda ya? Oh, ada dulu papa pernah nyanyi kesetrum. Terus yang undang stand mic itu Haji almarhum Haji Ayah Wempi. Oh, itu di Istora tuh. Istora ya? Waktu sama God Bless ya kalau nggak salah. Bukan, nggak tahu deh. Iya benar-benar dia. sabotase kan ya? Benar-benar sabotase itu. Ya menurut ini sih katanya sabotase, tapi ya walau alam lah ya. Walau alam. Kopinya Ki? Oh, lanjut Mang. Ayo, Mang. Kita ngopi lagi, Mang. Iya. Nah, itu kalau Vicky sih tahu tuh tahun berapa ya? Vicky udah lahir apa? Vicky belum lahir lah. Belum ya? Vicky lahir tahun berapa? 76. Ya. Belum itu ya? Enggak, yang waktu kesetrum. 80-an, setrum 82 apa 18. Udah lahir, cuma Vicky masih kecil kali, masih belum ngerti Nah, apa-apa. waktu papa bikin lagu begadang, lagu belum lahir Oh, kan. belum. Debbie aja masih kecil tuh. Iya. Nah, Mang, ada cerita lucu nggak yang Mang Deddy tahu tuh? Dulu apa itu? Cerita lucu papa deh dulu kan. Gini deh, kendaraannya papa nih. Dulu papa pernah motoran juga nggak? Pernah. Motor itu CB90. Tahu nggak Ron? Ki. Oh, CB90. CB90 merah. Itu tahun berapa ya tuh motor? Tahun 70-an itu. Iya, 70 69 deh. Sebelum papa mau bikin begadang, sebelum booming lah ya. Sebelum booming. Motor CB. Waktu itu ininya baru dikuras Ki. Tangki. Baterai. Aki. Akinya. Nah, baru dicas. Jadi kan dibuka dulu tuh kabel aki. Ya. Habis diisi air aki. Begitu dia udah top up, baru kan pasang kabel kan. Nah, kemudian mana dipakai? Gue demen bahasanya kabel. kabel. Nah, terus mau dari baru sekolah kelas 1 SMP tuh di Yaspermap. Yayasan Bank. Jadi kalau dari rumah tuh tinggal nyebrang jalan itu doang tuh yang
yang ketemu patung itu Pancoran tuh. Oh, ini kan ada sekolah tuh SMP. Mang Dedi main ke teman Mang Dedi namanya Hakim kan. Main. Pakai tuh motor. Pakai. Oh, kita baru bisa lagi. Bagusnya kagak jatuh gitu ya. Selamat kan. Pas pulang papa nanya sama nyokap, "Mah, motor Oma kemana nih, Mah?" Itu mobil kan motor kan habis ini Oma benerin akinya baru dicas. Oh, dipakai sama Dedi Om ke sekolah. Waduh, ini bocah. Itu kan kita pulang. Hei, masuk. Iya Kang, ya Kang. Muka Mang Dedi merah Ki. Habis nih gue urusannya. Ini motor baru Diano. Kenapa ente pakai, Dad? Aduh, begitu kan. Aduh, udah deh. Ini motor kenapa dipakai?